kami, apa kabar? Luar biasa. Semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan ya. Jumpa lagi bersama kami Kristus Raja Bianbase dalam rangka Minggu Misi Sedunia yang ke-94 dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai iblis saat berpuasa di padang gurun. Kakak yakin kalian pasti sudah pernah mendengar firman ini, bukan? Nah, sebentar kita akan merenungkannya lebih jauh lagi supaya kita paham betul apa sih pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Jadi, jangan kemana-mana ya. Nah, sebelum itu, mari kita bangkitkan semangat kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Tua Gapat. Dan adik-adik kami yang di rumah juga harus ikut ya, oke? Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk membaca kitab suci, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini, dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam rangka kami memperingati Hari Misi Sedunia yang ke-94 ini. Semoga dalam hari misi sedunia ini, kami anak-anak kami semakin tekun dalam panggilan-Mu, dan utuslah kami supaya kami dapat mewartakan firman-Mu dimanapun kami berada. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pencobaan di padang gurun. Bacaan diambil dari Injil Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita barusan mendengar bacaan kitab suci yang berkisah tentang pencobaan di padang gurun. Kenapa iblis mau mencobai Yesus? Kalian sudah mendengar tadi bacaannya, kenapa iblis mau mencobai Yesus? Silakan. Karena iblis ingin tahu ketaatan Yesus sampai semana. Karena iblis akan menguji ketaatan Yesus yang sedang berpuasa. Di saat iblis menguji Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua ada yang jawab? Yang kedua apa? Adik-adik di rumah juga ikut. Yang kedua apa? Tuhan Yesus ingin dijatuhkan dari atas bubungan bait Allah. Ya, iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah yang tinggi. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, Yesus disuruh jatuh dari gunung. Yesus disuruh untuk menjatuhkan diri dari atas gunung yang tinggi. Nah, iblis bilang kepada Yesus, kalau kamu anak Allah, coba kamu terjun ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau di bawah, sehingga kakimu tidak terantuk batu. Itu yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus. Tapi adik-adik di rumah harus tahu, apa yang dijawab oleh Yesus saat iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Apa yang dijawab oleh Yesus? Ada yang tahu? Yesus berkata, manusia tidak hidup dengan roti saja, tetapi dengan firman Allah. Iya. Manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi melalui firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dari mulut Allah. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik juga yang ada di sini, apa yang dijawab oleh Yesus saat iblis mencobai Yesus
yang ketiga kalinya. Apa yang dijawab oleh Yesus? Ada yang tahu? Maura, silakan. Yesus marah dan berkata, "Enyala kau iblis." Ya, Yesus marah. Dia katakan, "Enyala kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah," maksudnya kepada Bapa itu di surga, "yang kamu harus berbakti." Ya. Nah, itu. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik yang ada di sini, dalam menjalankan misi kita, tugas perutusan kita, kita pasti akan mendapat tantangan-tantangan dan halangan-halangan. Halangan-halangan dan tantangan-tantangan apa saja yang kita bisa alami, yang bisa kita temui. Bisa berupa kemalasan, ya, bisa berupa masa bodoh, bisa juga tidak peduli, ya. Itu beberapa tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan tugas perutusan kita sebagai anak-anak misioner. Nah, ini yang kita mau peringati dalam Minggu Misi Sedunia. Ya. Kakak nanya nih, kita memperingati Minggu Misi yang keberapa tahun 2020 ya? Yang keras? 94. Yang semangat. Apa tema daripada, adik-adik di rumah juga dengar, apa tema dari Minggu Misi yang ke-94 ini? Ini aku, utuslah aku. Coba kalian praktekkan gerakannya. Ini aku, utuslah aku. Sekali lagi, inilah aku, utuslah aku. Ya, oke. Jadi adik-adik ingat, tantangan-tantangan itu ada juga kita alami dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Menjalankan tugas misi itu kadang kita digoda oleh apa ya? Iblis dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk apa? HP. Dalam bentuk handphone. Kita lebih senang main apa? Main game dan lain-lain sebagainya, daripada kita mau ambil kitab suci dan kita baca kitab suci. Nah, itu tantangan juga bagi adik-adik di rumah ya. Ingat, kurangi HP-nya, kalau memang tidak perlu, tidak usah. Kita harus mengalami, harus menjalankan tugas perutusan khususnya dalam Minggu Misi Sedunia ini. Ya. Jadi adik-adik sekalian harus tahu ya, jalankan itu. Katakan kepada teman-teman sebagai tugas perutusan di Minggu Misi ini, kurangi main HP yang tidak perlu. Itulah salah satu tantangan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Ya. Oke. Adik-adik di rumah, terima kasih sudah mendengarkan dan kita sama-sama sudah mendalami bacaan pada hari ini. Terima kasih. Halo. Hai. Halo. Sukani? Siap. Misioner? Sopati. Misionaris cilik? Siapa takut. Children helping children? Itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti.
Marilah kita satukan hati kita dalam doa umat. Bagi hubungan gereja dan negara, ya Bapa, berkatilah gereja dan negara kami. Semoga gereja dan negara dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, semoga para misionaris, para imam, biarawan, biarawati, awam, petugas pastoral dengan penuh setia untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan serta mampu membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, semoga anak-anak misionaris cilik sanggup mendengarkan suara-Mu dan berani menjawab panggilan-Mu untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Bantulah para orang tua, para pendamping untuk setia membimbing anak-anak misionaris. Semoga apa yang mereka taburkan dalam hati anak-anak bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Allah Bapa yang Maha Baik, semoga perdamaian dan kerukunan selalu menyertai dunia kami ini, walaupun pada saat ini dunia kami sedang dilanda oleh virus corona ini. Walaupun demikian, semoga persatuan tetap terjaga di antara kami, walaupun harus menjaga jarak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, kita tiba pada bagian yang terakhir, yaitu doa penutup. Siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau telah mendampingi kami, menyertai kami dalam pertemuan kami pada edisi Minggu Misi Sedunia yang ke-94. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan bersama adik-adik sekami Kristus Raja Abian Base untuk lebih mengenal tugas perutusan dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku. Semoga ada beberapa yang bisa terpanggil untuk menjalankan misi sedunia ini. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak misioner, seluruh petugas-petugas misi dimanapun mereka berada, kiranya mereka semua mampu menghadapi tantangan-tantangan dunia zaman sekarang. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah, terima kasih banyak sudah mengikuti pertemuan kita edisi kali ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, itu pesan kami. Semoga kita ketemu lagi pada kesempatan, momen, dan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.